Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan begitu banyak nikmat walaupun kondisi teman sejawat ataupun saudara kita di Cianjur atau Garut ataupun Jawa Barat sekitarnya dalam kondisi terkena bencana. Insya Allah Allah berikan kemudahan, Allah berikan kebaikan, Allah berikan selalu segala sesuatunya dengan hal-hal yang insya Allah Allah berikan kebaikan setelah itu. Tak lupa salawat dan salam terus mari kita ucapkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat pengikutnya, dan insya Allah kita ada bakal terus sahabat nanti. Topik pada pagi hari ini yaitu topik yang kalau saya pikir ini adalah suatu hal yang simpel, yang mudah, yang tidak terlalu berat untuk kita bicarakan atau kita ambil satu kesimpulannya, yaitu tentang sehat, bagaimana sehat tanpa kita menggunakan obat. Pernah kita berpikir bahwa Allah menciptakan kita tubuh manusia dengan amat sempurna. Dalam surat At-Tin disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa Allah sudah menciptakan tubuh manusia itu dengan amat sempurna. Sempurna ini yaitu secara lahir dan batin, bahwa Allah ciptakan manusia begitu luar biasa, sempurnanya, hebatnya. Kita mempunyai 12 organ yang mungkin secara struktural itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda, dari indera penglihatan, penciuman, perasa, persarapan, reproduksi, pernafasan, kardiovaskuler, itu banyak sekali. Dan ini merupakan makhluk Allah yang Allah ciptakan amat luar biasa, hebat, luar biasa. Ini dia, bayangkan tubuh manusia, ini dia. Dan salah satunya bagaimana juga Allah ciptakan bagi kita, yaitu tubuh yang sempurna ini dengan bekal imunitas dan antibodi yang amat luar biasa yang Allah ciptakan. Bayangkan kalau kita tanpa menggunakan obat, kira-kira mampu atau tidak. Kadang-kala beberapa orang berpikir kalau sakit, kalau dalam kondisi lemah, harus konsumsi obat, multivitamin ataupun yang lain. Tapi bayangkan kalau kita berpikir Allah sudah ciptakan tubuh ini dengan amat sempurna dengan berbagai macam fungsinya, ini luar biasa. Kita ketahui bahwa sebetulnya kita tidak lagi harus menggunakan obat-obatan yang mungkin dalam kondisi sakit diperlukan. Contohnya sudah beberapa hal saya sudah terangkan bagaimana penyembuhan dari penyakit, demam, flu, batuk, bahkan COVID sekalipun, kira-kira tanpa obat bisa atau tidak? Ternyata bisa. Ini luar biasa. Kita optimalkan saja, yaitu fungsi tubuh kita, yaitu kita mempunyai imunitas, kita punya antibiotik. Imunitas ini terbagi dua, imunitas seluler dan kemudian imunitas lanjutannya. Dan kita butuh imunitas tubuh itu dengan cara salah satunya harus dilatih, dilatih, dibangun, dibangkitkan, dan jangan malah dibuat lemah atau malah ditidurkan. Ini dia. Kadang-kala pada saat kita sakit, kita merasa tubuh kita lemah akibat dari sakit itu, dan akhirnya kita datang ke dokter, ke rumah sakit, ke dokter yang paling ahli dengan keilmuannya, dan kemudian diresepkan obat, dan baru dikatakan sehat atau sembuh dari penyakit. Karena kita yakin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila engkau sakit, kita sakit, maka Allah yang menyembuhkan, bukan dokter, bukan obat. Jadi intinya apabila kita sakit, menggunakan obat atau tanpa obat
ternyata bisa sembuh atas izin Allah. Ini dia. Jadi konsepnya bagaimana kita bisa sehat itu kita minta kepada Allah atas akan izinnya. Ini dia. Kadang-kala kita lupa, kita mendahulukan suatu hal itu. Kita mencari sumber pengobatan, langsung menggunakan obat-obatan ya yang sudah kita sediakan di rumah ya. Kita mempunyai dokter yang ahli yang sudah menjadi langganan tiap anak kita sakit, keluarga kita sakit. Ya, ini dia. Akhirnya kecenderungan pada saat kita kondisi sakit yang serupa di lain hal atau di lain waktu, terus-menerus selalu mengkonsumsi obat. Kemudian penyakit apakah ini bisa terjadi lagi? Dan kemungkinan bisa terjadi lagi, terus-menerus. Dari sakit A, B, kemudian bulan depan, ataupun lusa, ataupun minggu depan, sakit lagi bisa terjadi. Dan hal yang paling penting, yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, sebagai sunnahnya, itu adalah merupakan hal yang baik. Kita mengenal Rasulullah, bagaimana Rasulullah di usianya 63 tahun, lebih 3 hari. Ya. Beliau masa hidupnya itu ternyata sakit hanya 2 kali. Ini dia, luar biasa. Dan tidak pernah sakit secara yang parah ataupun yang mempunyai kondisi yang khawatir. Kecuali pada saat Rasulullah meninggal dunia, demam 1 minggu. Kemudian beliau meninggal dunia. Selebihnya Rasulullah apakah sakit yang berat, ya kondisi hal-hal yang mengkhawatirkan, ternyata tidak. Oleh sebab itu, pada saat kita melihat Rasulullah sebagai manusia juga seperti kita, ini merupakan suatu hal yang menjadi tolak ukur kita. Bagaimana kita bisa melakukan pengobatan, kemudian cara sehat seperti Rasulullah lakukan. Ini dia yang hal yang paling terpenting. Bagaimana Rasulullah lakukan? Dari bangun tidur sampai tidur kembali, ini merupakan suatu pengobatan bagi tubuh manusia. Ini dia. Rasulullah melakukan apa setelah bangun tidur? Rasulullah melakukan apa sebelum makan? Rasulullah melakukan apa setelah makan? Pada saat sakit Rasulullah lakukan apa? Ini dia yang harus kita cermati. Dan kemudian sampai kemudian berlanjut dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, Rasulullah itu amat luar biasa sehat. Rasulullah adalah seorang yang bukan dikatakan hanya berdiam diri saja di rumah. Rasulullah adalah seorang kepala keluarga yang hebat, seorang ahli perang, politikus, sosiolog, ekonom, luar biasa. Dan beliau itu sebetulnya lebih sibuk daripada mungkin pejabat ataupun orang-orang besar yang ada saat ini. Tapi begitu amat luar biasa dapat menjaga kesehatannya. Ini dia. Maka hal-hal yang paling simpel ini bisa kita ambil hikmahnya dan manfaatnya. Ini dia, dari sunnah-sunnah ini. Bagaimana cara tidur, bagaimana sebelum tidur. Ya, terus hal-hal yang paling simpel. Bagaimana Rasulullah menjaga, tidak pernah marah. Ya. Rasulullah bagaimana menjaga makannya. Cara makannya bagaimana, menggunakan apa, jarinya berapa. Ya, setelah makan bagaimana, sebelum makan bagaimana. Ini luar biasa. Oleh sebab itu, hal-hal yang paling simpel ini harus kita pelajari dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Ya, apakah yang kita lakukan saat ini? Apakah kita mau melakukannya, kita mau mempelajarinya, atau kita malah menjauhkannya? Ini dia. Karena konsep kedokteran saat ini kan kita selalu kecenderung bahwa konsep kedokteran modern yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Padahal Rasulullah sudah sunahkan bagaimana dalam beberapa hal disebutkan bahwa konsep sehat itu amatlah simpel. Berobatlah dengan bacaan Al-Quran dan madu. Rasulullah tidak pernah berobat kecuali beliau menjalankan bekam. Ini suatu hal yang paling mudah sebetulnya. Tidak serubet atau sejelimet yang kita pikirkan dalam kita berpikir, ya, untuk mencari pengobatan. Ya, bagaimana konsepnya? Menggunakan Al-Quran kok bisa sehat, menggunakan madu, mengkonsumsi madu kok bisa sehat, melakukan hijamah atau bekam bisa sehat. Ini harus kita pelajari. Ternyata di balik semua hal itu adalah sudah diteliti dan sudah diambil kesimpulan ternyata itu adalah suatu konsep kesehatan dan membangun kesehatan bagi tubuh manusia.
Dan yang terakhir, yang harus kita ketahui juga, apabila kita sudah mempelajari dan melakukannya, mengaplikasikannya, rasakan pada diri kita sendiri dan keluarga kita. Apakah ini suatu hal yang betul atau tidak? Ini dia. Dan ini harus terus kita kaji dan terus kita pelajari. Ini dia. Maka oleh sebab itu, dalam beberapa hal kita melakukan riset, kita melakukan uji ya dari beberapa kajian ini amat luar biasa. Ternyata memang betul hal-hal yang paling simpel yang Rasulullah lakukan ternyata sebagai sumber pengobatan. Contohnya, penyakit kita ketahui, orang yang punya hipertensi, ya, gangguan penyakit-penyakit kardiovaskuler, resepnya sebetulnya simpel sekali. Perbanyaklah senyum, ya, perbanyaklah berpikir positif, mengingat Allah, ya. Ternyata tekanan darah bisa turun dengan hanya senyum, hal yang paling kecil. Terus kemudian bagaimana pada saat demam? Rasulullah melakukan apa? Contohnya, Rasulullah dalam hadis ini disebutkan demam itu adalah seperti api neraka, maka rendahkanlah mereka air. Maka banyak konsumsi air itu ada suatu sumber pengobatan. Ya, Rasulullah melakukan bekam setelahnya. Itu luar biasa. Dapat menjadi sumber pengobatan bagi kita semua. Dan beberapa hal contohnya, mengonsumsi habatus sauda, minyak zaitun, ya, mengkonsumsi madu, ini bukan sebagai sumber pengobatan. Itu yang paling simpel. Ya, sebetulnya bukan obat, tapi suplemen yang paling yang dapat kita lakukan. Ya, seperti habatus sauda. Ya, dapat menyembuhkan semua penyakit kecuali kematian atau asyam. Ya. Simpel sekali. Tubuh kita punya antibodi yang amat luar biasa, harus dibangun. Jadi pada saat kita sakit, jangan selalu mengkonsumsi obat-obatan yang dapat menimbulkan malah lemahnya antibodi kita. Contohnya apa yang dapat melemahkan antibodi kita? Contohnya antibiotik, ya, yang kita konsumsi ya, tanpa takaran yang tepat. Terus kemudian lalu mengkonsumsi itu. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi resistensi pada kuman. Terus kemudian yang sudah kita bahas bulan lalu, yaitu tentang etilen glikol pada obat demam. Ya, karena kita hanya mengenal, pada saat sakit demam, kasih obat sirup penurun demam untuk anak. Ya, dijual bebas di mana-mana, kemudian diberikan. Akhirnya kecenderungannya apa yang terjadi? Pada saat anak-anak sudah selalu dicekoki dengan obat-obatan tersebut, nah, terjadi hal yang mungkin tanpa kita duga saat ini. Gagal ginjal akut pada anak, ya, dan begitu banyak kematian yang terjadi saat ini. Padahal untuk anak yang demam, ya, yang rewel, ya, kita gunakan dengan bijak, kita manfaatkan contohnya dengan pemberian ASI yang cukup ataupun air minum atau madu yang cukup, insya Allah anak-anak bisa kembali dengan baik. Kita jemur pada pagi hari, kemudian kita mandikan dengan air hangat, kita pijat tubuhnya, bagian punggung dan dadanya, seluruh tubuhnya, sehingga merelaksasi ototnya. Kemudian kita berikan bawang merah, kita borengkan, ternyata luar biasa. Dapat menyembuhkan, menurunkan demam tersebut. Terus kemudian setelah anak demam, mungkin muncul kejang demam yang terjadi. Ya, ini yang terjadi akibat dari respon tubuh. Ya, kita pada saat melihat anak sakit, kita berdiam diri dan kita hanya melihatnya saja. Langsung bawa ke dokter tanpa melakukan tindakan-tindakan yang mungkin dapat mencegah sebelum terjadinya kejang demam tersebut. Contohnya, itu hal yang harus kita pikirkan dan kita pelajari. Dan setiap orang tua, terutama ibu di rumah, harus wajib mempelajari hal tersebut. Ya, ini dia. Dan yang terakhir dalam pembicaraan konsep sehat tanpa obat ini yaitu lagi-lagi kita harus berpikir bahwa Allah lah yang menyembuhkan penyakit kita. Dengan obat atau tanpa obat pun tubuh kita bisa sehat dan sembuh dari penyakit. Dan harus juga kita sekarang mulai pelajari apa yang Rasulullah lakukan dalam konsep kesehatan dan menjaga tubuhnya bisa selalu sehat. Dengan mempelajari itu ilmu kedokteran Islam atau at-Tibbun Nabawi. Ini dia. Oleh sebab itu dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu ini pembicara-pembicara kita, bukan saya sendiri, pasti sudah memberikan begitu banyak ilmu tentang at-Tibbun Nabawi, ilmu kedokteran Islam. Semoga bisa memberikan pencerahan, semoga bisa memberikan kebaikan, dan semoga kita selalu dalam
hidup di dunia ini, mengaruhi hidup ini dengan menggunakan cara konsep sehat yang betul, yang benar, dan kemudian diridhai Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya Allah bermanfaat topik kita pada pagi hari ini. Mungkin akan kita buka dengan session untuk tanya jawab. Silakan kepada Pak Anwar. Ya, Pak Anwar ternyata masih di toilet. Baik. Kita akan satu lagi bahwa dalam beberapa hal, pada saat kita dalam kondisi sakit, haruslah kita dahulukan beberapa hal yang penting. Pertama, kita harus mengingat Allah sebelum pada saat kita melakukan tindakan pengobatan lebih lanjut. Ya, ini hal yang paling penting. Bahwa pada saat kita bisa menjaga ini, insya Allah akan jauh lebih baik, akan jauh lebih mudah untuk kualitas setelahnya. Kemudian setelah itu, carilah konsep ataupun penggunaan obat-obatan yang paling mudah didapati di sekitar kita. Ini dia. Jadi contohnya, dengan beberapa hal penyakit, dengan lakukan dengan bekam, dengan pijat, dengan acupressure, ya, dengan menggunakan beberapa hal obat yang ada di rumah, ini cukup bisa membantu. Baru setelah itu, belum juga punya ada pengobat kesembuhan, baru kita lakukan dengan beberapa terapi. Terapi juga kita lakukan dengan terapi yang bersifat tidak mengkonsumsi obat-obatan yang mempunyai efek samping yang luar biasa banyak. Ini dia. Contohnya herbal. Ya. Kita dapatkan dari mana? Dari literatur, dari dokter herbal atau dokter yang baik yang bisa memberikan penjelasan tentang manfaat dari berbagai macam obat tersebut. Dan kemudian jangan lupa setelah kita mengenal Allah, lakukan sunnah-sunnah yang sudah lakukan. Ini dia. Insya Allah dengan beberapa hal tadi, ya kita bisa terus menjaga kesehatan kita. Dan yang harus kita utamakan juga, sebetulnya hanya datang ke dapur kita selalu bisa sehat. Ini dia. Contohnya bagaimana? Ternyata bumbu dapur itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Di dapur itu ada bawang merah, ada bawang putih, ya. Terus kemudian ada beberapa macam temulawak, ya. Terus kemudian kunyit, ya. Itu ternyata sangat luar biasa hebat. Dan yang harus kita ketahui, adakah penyembuhan di balik itu? Ternyata ada. Dan semua penyakit adakah obatnya? Ternyata bisa. Berbagai macam hal, contohnya hipertensi, diabetes, ataupun yang lain, ternyata dapat kita sembuhkan dengan daun salam contohnya. Hipertensi dengan bawang putih dan seledri. Dengan mengkonsumsi buah ketimun, ya, dengan semangka, cukup bagus. Terus pengganti antibiotik apa contohnya? Ya. Bisa kita manfaatkan dari bawang putih, terus kemudian kita bisa manfaatkan juga dari kunyit, juga cukup bagus. Untuk lambung contohnya, sering sekali orang mengkonsumsi beberapa obat lambung. Karena hampir 60-70% orang berobat pasti gangguan lambung. Hal yang harus kita lakukan yaitu apa yang kita siapkan, yaitu ambil kunyit, ya contohnya. Kemudian bisakah makan madu, itu luar biasa. Dan kemudian bangkitkanlah satu hal yang penting pada tubuh kita, yaitu tadi antibodi. Jangan pernah kita turunkan antibodi ini. Pada saat orang yang stres, orang yang banyak pikiran, orang yang dalam kondisi yang lemah, pasti antibodinya akan turun. Oleh sebab itu antibodi ini harus kita jaga betul. Jangan sampai dia turun, dan kemudian jaga betul, jangan sampai dia akan menjadi tidak terlatih, tidak pernah dimanfaatkan. Ini dia. Seperti kita mempunyai sekelompok pasukan yang hebat, tapi tanpa dilatih, maka pasukan itu akan menjadi lemah. Caranya apa? Hindari antibiotik, hindari penggunaan, contohnya penurun demam yang terlalu banyak. Ini dia. Pada saat kita sakit, jangan selalu konsumsi antibiotik. Ini penting sekali. Karena pada saat
penggunaan antibiotik kita manfaatkan, akhirnya apa yang terjadi? Maka kuman itu tanpa bantuan antibodi segera hilang. Bahkan kuman-kuman ataupun flora normal yang ada pada tubuh kita juga akan hilang. Sehingga ekosistem tubuh kita akan mengalami gangguan. Ini yang menjadi akibat dari penggunaan antibiotik. Jadi bakteri yang baik akan mati, yang jahat yang memang harus dihilangkan juga yang juga mati. Ini dia kerugiannya pada saat bakteri baik ini mati atau hilang pada tubuh kita, akan terjadi berbagai macam gangguan. Ini dia yang terjadi. Kemudian selanjutnya apa yang terjadi setelahnya? Ya, berbagai macam hal muncul. Resistensi kuman akan muncul setelah itu. Ini dia bahaya pada saat kita mengkonsumsi antibiotik. Kemudian bagaimana antibiotik ini selanjutnya? Kadang-kala disertai dengan obat-obatan yang lain. Contoh penurun demam. Ini dia. Pada saat kita demam tinggi, ya sudah konsumsi penurun demam. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya, virus, bakteri, dan jamur yang secara ekosistemnya itu tidak nyaman di suhu yang tinggi, ya, ataupun suhu yang panas pada saat demam, ini segera diturunkan sehingga virus, bakteri, dan jamur ini menjadi tidak lemah, dia akan menjadi kuat pada tubuh kita. Oleh sebab itu konsep-konsep ini harus kita pikirkan sehingga pada saat kita mengkonsumsi obat harus jeli kita dalam kemanfaatannya. Baik, insya Allah bermanfaat. Mungkin silakan Pak Anwar, mungkin ada pertanyaan yang setelah ini bisa ditanyakan kepada saya. Baik. Oh ya, makasih Dok atas penjelasannya yang sangat bermanfaat ini berkaitan dengan sembuh tanpa obat, dan rupanya memang sembuh dari penyakit apapun itu sudah ditentukan oleh Rasulullah, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu sudah dengan sunnah-sunnah, karena dibalik daripada kebiasaan Rasulullah ada manfaat kesehatan yang cukup luar biasa yang kita bisa amalkan. Baik Dok, ini beberapa pertanyaan yang masuk lewat nomor WhatsApp. Ini mungkin pertanyaannya ini dia kembali ke herbal, karena kita tahu program sehat yang diusung oleh klinik sehat di Umat TV merupakan satu kampanye dalam hal bagaimana berobat dengan alami dan islami. Jadi yang kita tidak lepas dari tagline berobat dengan cara alami dan islami. Nah, untuk kali ini pertanyaan yang masuk pertama, apakah obat herbal ini memiliki efek samping, Dok? Artinya ini juga yang masuk di beberapa penanya dari komunitas sahabat sehat yang masuk ke nomor kami, nomor Umat TV. Apakah misalnya dia terus menerus gitu, artinya ada efek sampingnya, dan kira-kira kalau misalnya memiliki efek, tindakan apa yang harus yang melakukan ini yang mereka ambil, Dok? Ya, jadi kemanfaatan herbal itu banyak manfaatnya. Ya, contohnya kita ambil herbal itu contohnya dari daun. Kemudian satu pohon itu ada batangnya. Kemudian ada akarnya, ya. Kemudian ini bisa kita manfaatkan dari berbagai macam tumbuhan obat. Kita lakukan dengan apa? Dengan cara yang paling simpel, bisa dikeringkan dulu, kemudian baru direbus, atau bisa juga langsung direbus dalam kondisi segar. Itu konsumsi dengan menggunakan air, kemudian dipanaskan, kemudian sampai mendidih, kemudian diminum airnya. Kemudian ada beberapa obat yang langsung dikonsumsi, ya. Beberapa daun-daunan yang bisa dikonsumsi langsung itu juga cukup bisa membantu. Tapi hal ini harus kita ketahui, ya, bagaimana takaran yang paling tepat dalam kita menggunakan obat-obatan herbal ini. Obat-obatan herbal ini sebetulnya kalau secara literatur disebutkan, apabila dia mempunyai takaran yang rendah, dia akan meningkatkan. Apabila dia terlalu berlebih takarannya, dosisnya, dia akan distandarkan atau diturunkan. Ini luar biasa.
Jadi kalau kita lihat efek samping dari obat-obatan herbal ini ternyata sangat kecil sekali, dan bahkan tidak ada. Ini dia. Karena penggunaannya, pengkonsumsiannya harus juga dengan cara yang tepat tadi. Ini dia. Dibandingkan obat-obatan kimia. Dan kemudian dibandingkan efek sampingnya, efek kelebihannya itu luar biasa banyak dibandingkan efek sampingnya. Ini dia. Contohnya kita ambil sambiloto saja. Daun sambiloto atau daun pahit-pahitan ini banyak sekali dikonsumsi di semua tempat ya, daerah Jawa ataupun daerah manapun ya. Makanya sambiloto ini adalah sebagai antibiotik alami yang amat luar biasa hebat. Disebut patentnya antibiotik ya. Ini biasanya tumbuh kembang pada saat musim penghujan seperti ini. Tumbuh di daerah ya rerumputan ya, di daerah yang mempunyai ladang, itu tumbuh dengan suburnya amat luar biasa. Kita ambil apa kemanfaatan dari sambiloto ini? Dan sebagai antibiotik, ternyata dapat juga dapat menurunkan demam. Ternyata dapat sebagai anti-inflamasi, anti peradangan pada sambiloto. Ternyata sambiloto juga sebagai apa? Sebagai diuretik ya. Dia akan memperlancar buang air kecil. Ternyata juga dia sebagai antivirotik, menurunkan demam juga. Ternyata banyak daripada efek sampingnya. Ini herbal. Dibandingkan kita minum obat kimia. Paracetamol bersifat sebagai apa? Penurun demam saja. Bersifat antibiotik? Ternyata tidak. Antibiotik sebenarnya amoxicillin contohnya. Apakah dia bersifat sebagai antipiretik atau penurun demam? Ternyata tidak. Hanya sebatas satu kemanfaatan. Tapi efek sampingnya banyak. Ini dia dibandingkan herbal. Jadi kalau kita konsumsi herbal daripada ini ya, dari rebusan ini, lambat laun juga tidak mengalami berbagai gangguan organ, kecuali memang pengkonsumsian daripada jamu-jamuan yang mungkin sudah dalam bentuk serbuk. Ini dia yang mempunyai ampas yang banyak ya, bisa saja terjadi gangguan daripada fungsi ginjal yang mengalami gangguan secara berangsur-angsur. Tapi selebihnya kan beberapa hal yang kita konsumsi dari herbal-herbal ini tidak melulu kita lakukan dengan menggunakan tadi. Karena dalam proses pemanfaatannya, kalau kita keringkan dulu, kita giling dulu akan jadi susah. Tapi kalau kita hanya ambil petik, kita rebus, kita minum airnya, itu tidak jadi masalah. Insya Allah itu bermanfaat. Baik, Pak Anwar. Ini ada, makasih banyak atas jawabannya. Semoga penanya bisa memahami dan insya Allah bisa mengamalkan. Berikutnya penjelasan dari pertanyaan dari ini dari WA juga, Dok. Apakah madu aman dikonsumsi untuk anak meskipun takarannya kurang sesuai? Ya. Madu. Tadi berkaitan dengan takaran ya. Karena untuk herbal. Sekarang mungkin ini untuk kembali ke madu. Apakah mungkin perlu dosis khusus atau takaran khusus? Jadi madu ini adalah tadi yang saya sebut madu ini. Madu yang menjadi satu sumber kemanfaatan bagi tubuh kita, yaitu kita ambil daripada kadar gulanya yang ini dia bagi tubuh kita. Sehingga untuk penyakit diabetes itu, maka pemanis yang paling simpel dan dapat kita berikan yaitu madu. Ini dia. Terus kemudian apalagi? Madu itu kita aplikasikan pada tubuh kita itu banyak sekali. Dengan cara diminum, dengan cara dicampurkan dengan air, dengan cara dioles pada penyakit, contohnya luka bakar, luka infeksi, ataupun luka yang lain, itu cukup bagus. Madu itu mempunyai sifatnya yaitu mempunyai kadar gula yang cukup baik. Kedua, dia mengandung peroksid ya, yang salah satunya dapat membunuh kuman. Sehingga pada saat kita lihat madu, expired date itu jauh sekali sebetulnya. Karena madu itu bisa dimanfaatkan sebagai pengawet daripada makanan. Ini dia. Jika kita mengkonsumsi madu secara berlebihan, apakah kita mempunyai kadar gula yang tinggi? Dengan takaran yang tepat, maka sebetulnya tidak ada masalah.
Dan ini setelah diteliti ternyata kualitas madu akan meningkat pada saat kita dicampurkan dengan air. Jadi pada saat kita konsumsi madu itu jangan langsung kita minum kayak obat sirup, langsung ditelan. Sebaiknya dicampur dulu dengan air baru kemudian dikonsumsi. Itu jauh lebih baik bagi tubuh kita. Karena molekul-molekul madu akan mengikat air, kemudian saat molekul itu akan berkembang dengan masuknya air tersebut, kemudian kita konsumsi, maka akan jauh lebih mudah dicerna oleh tubuh kita, terutama kadar gulanya. Ini dia. Maka madu ini apakah ada efek samping? Nah, efek sampingnya kecil sekali, tidak ada masalah atau tidak ada efek samping sama sekali. Kecuali penyimpanan madunya kita tidak ketahui ya. Mungkin menyimpannya kurang bersih, menyimpannya di tempat yang lembab ataupun yang akhirnya kualitas madu akan menjadi rusak ataupun yang lain. Itu baru hal itu dapat menimbulkan dampak efek samping pada tubuh kita. Tapi selebihnya madu ini adalah suatu hal yang kita konsumsi tanpa efek samping. Jadi Anda konsumsi madu untuk anak sangat aman sekali dengan dicampur dengan air ya. Kalau memang dalam kondisi kita sehat walafiat ya, kemudian kita campur dengan lemon, kita campurkan dengan es, itu enak sekali. Dan itu bisa bermanfaat bagi tubuh kita. Baik, insya Allah bermanfaat. Ya, makasih dok atas jawabannya berkaitan dengan takaran madu bagi anak. Berikutnya. Oh iya, apakah obat herbal memiliki takaran? Ini sudah dijawab secara otomatis tadi. Nah ini untuk kembali berkaitan dengan anak ini dok, herbal yang cocok untuk anak batuk berlendir. Ini batuk berlendir. Nah ini juga berkaitan dengan trauma dengan adanya larangan untuk mengkonsumsi obat-obat sirup bagi anak. Kalau untuk batuk adalah sesuatu hal pada tubuh kita, reaksi tubuh kita ketahui. Jadi kalau setiap kita ada sesuatu masalah, pasti reaksi tubuh akan muncul. Contohnya kita dalam kondisi dingin, maka tubuh kita apa yang terjadi akan segera menimbulkan pori-pori akan mengecil, kemudian kita bersedekap ya. Pada kondisi yang panas, apa yang terjadi? Ya kita berkeringat, itu adalah reaksi tubuh. Karena akan untuk mendinginkan. Pada saat kita batuk, apa yang terjadi? Ini adalah reaksi tubuh juga, ya. Untuk salah satunya batuk ini meredakan atau mendilatasi pada otot-otot pada bagian tenggorokan kita. Pada saat kita bersin, apa yang terjadi? Maka bakteri dan kuman yang ada di hidung kita, di saluran pernapasan akan secara akan keluar. Ini adalah reaksi tubuh. Tapi kalau secara berlebih, apa yang harus kita lakukan? Maka lakukan dengan beberapa hal. Yaitu kita gunakan beberapa obat untuk melegakan saluran pernapasan. Contohnya sesuatu yang hangat, itu dia. Yang dapat kita berikan. Maka pada saat Anda pilek, batuk, hangat, ya gunakan sesuatu yang hangat. Mandikan dengan air hangat, berjemur pada sinar matahari. Yang baik itu pada pagi hari. Kemudian konsumsi banyak makanan dan minuman yang hangat-hangat, cukup bagus. Hindari faktor-faktor yang menimbulkan dampaknya gangguan batuk itu meningkat. Ya, contohnya banyak minum air es, ya, banyak makanan yang mengandung gula tinggi, ya, seperti permen, coklat dan lain-lain. Hindari dulu makan yang berminyak atau gorengan, itu cukup bagus. Dan obatnya itu simpel sekali untuk batuk. Ya. Campurkan saja madu untuk anaknya, kemudian peraskan sedikit jeruk lemon, ya. Celupkan beberapa batang jahe yang sudah dibersihkan atau dikepreh, kemudian kencur juga bisa diberikan. Kasih kayu manis sedikit, ya, insya Allah itu rasanya jauh lebih enak. Jadi untuk anak simpel sekali, dikonsumsi setiap pagi, ya, kemudian sore hari dan sebelum tidur, insya Allah itu berat. Kemudian obatnya kalau memang sulit sekali batuknya berlanjut, bagaimana? Tambahkan, ya. Tambahkan tadi ada beberapa seperti daun saga, ya, serai, ya. Itu cukup bisa membantu untuk menurunkan batuk yang begitu lama dan kemudian batuk yang berlendir ataupun berdahak yang sulit dihilangkan. Tapi kebiasaan kita harus kita coba rubah.
Ya, tadi suhu ruangan harus hangat. Anak diajak berjemur, beraktivitas di bawah sinar matahari pagi. Kemudian mandikan dengan air hangat. Suhu ruangan harus hangat, tidak suhu yang dingin, menggunakan AC yang dingin ya. Kemudian aktivitasnya untuk bisa melakukan aktivitas jauh sehingga mereka berkeringat akan menyebabkan daripada kondisi-kondisi batuk itu akan jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Dan kalau batuknya memang kecenderungan dari penyakit yang lain, mau tidak mau diperiksakan. Contohnya batuk akibat dari gangguan TB ya, kemudian beberapa lain infeksi tersebut. Misalnya anak yang kecenderungan tidak gemuk-gemuk ya, batuknya berlebihan, terus kemudian ada keringat malam pada saat tidur, kemudian tubuhnya menjadi lemah sekali, maka harus dicek misalnya tes batuk ataupun yang lain. Terus kemudian di ronsen pada bagian hormon, adakah masalah pada bagian cukup bisa membantu. Ini dia. Apabila batuknya berkelanjutan. Baik, insya Allah. Iya. Iya, baik Dok, ini mungkin pertanyaan yang terakhir berkaitan dengan tema kita pada hari ini, sembuh tanpa obat. Berkaitan dengan ini Dok, ini kan kanker salah satu penyakit yang mematikan di Indonesia nomor 2 setelah jantung, kalau nggak salah Dok. Nah, untuk mengantisipasi dengan sampai tidak berlarut-larut dalam pengobatan kanker ini yang mungkin selain mengakibatkan pikiran bagi si pasien sendiri yang bersangkutan maupun mungkin biaya yang tidak cukup, yang tidak sedikit. Nah, untuk terapi dalam hal kanker ini mungkin ada solusi yang dokter bisa berikan. Ya. Dok, minta maaf kameranya mungkin bisa di tenang. Ya. Sudah? Ya Dok. Tadi agak ya silakan. Ya, baik. Kalau untuk kanker, salah satunya penyakit yang memang diturunkan atau genetik. Dan juga akibat dari salah satunya pola hidup kita yang mengalami perubahan secara signifikan dari hal ini. Oleh sebab itu, pengkonsumsian makanan ini harus menjadi titik tolak bagaimana kita bisa menyehatkan tubuh dari penyakit kanker. Ini dia. Salah satunya apa yang menimbulkan dampaknya kanker tersebut? Ya, ada beberapa macam hal. Semua tubuh kita mengalami, yaitu terdiri akan sel. Hal ini dapat berkembang secara abnormal dan menimbulkan dampaknya pertumbuhan yang abnormal tersebut menjadi kanker. Ini dia. Salah satu penimbulnya kanker yaitu ya hal yang paling sering terjadi ya akibat pengkonsumsian makanan yang mempunyai kandungan zat anorganik tinggi. Ini dia. Contohnya yang tidak dapat dibuang secara tuntas oleh tubuh kita. Pengkonsumsian zat pewarna, pemanis, pengawet dari makanan. Pengkonsumsian zat anorganik ya, seperti pengkonsumsian daging-daging yang menggunakan estrogen tinggi ya. Pengkonsumsian penyedap rasa ya, mecin ataupun yang lain yang dapat menimbulkan dampaknya sifat kanker ini akan jauh lebih meningkat. Pengkonsumsian dari bahan-bahan anorganik lain, contohnya makanan yang dibakar, dipanaskan terlalu tinggi ya, dengan cara dipanaskan dengan suhu yang tinggi ya, dengan cara dibakar menimbulkan makanan itu menjadi gosong ataupun pahit ya, sehingga zat-zat karbon ini menumpuk pada tubuh kita. Ini menimbulkan zat kanker. Dan yang paling utama, kanker dapat berkembang dengan pesat akibat pengkonsumsian gula yang terlalu tinggi. Ini dia juga menjadi titik tolak dalam pengobatan kanker. Obat-obatnya apa yang kita berikan pada saat pasien sudah terkena kanker? Maka segera kita hentikan adopsi makanan pada sel-sel zat kanker tersebut. Dengan cara apa yang paling mudah? Yang paling simpel tanpa obat. Kira-kira ada atau tidak? Ternyata ada. Tanpa menggunakan obat, kanker bisa mati. Yaitu dengan cara kita berpuasa. Ini dia. Maka orang yang punya kanker, pasien-pasien kanker, saya selalu untuk perajin-rajinnya mereka berpuasa.
diawali dari puasa Senin Kamis, terbiasa, kemudian tambahkan yaumul bid, terbiasa lagi sudah lakukan, tambahkan dengan puasa Daud, ya, sehari puasa sehari tidak, dan juga jaga makanannya, makanan yang mengandung zat anorganik segera dihentikan. Contohnya makanan yang instan, mie instan, ya, daging yang diasapkan, ya, makanan yang siap saji, ini segera dihentikan. Maka ganti dengan makanan-makanan yang mempunyai nilai mineral yang tinggi, yang bersifat organik. Sayur mayur diperbanyak. Jadi pada saat kita dulu sulit mengkonsumsi sayur mayur, maka saat kita punya penyakit ini harus doyan sayur mayur dan air putih diperbanyak, ya. Dan kemudian baru pada saat sudah melakukan dari pola hidup sehat seperti ini, maka kita bisa berkelanjutan dengan kita mengkonsumsi obat. Sekarang kan bagaimana Indonesia bisa bebas dari kanker? Orang merokok saja sekarang begitu banyak, luar biasa. Kemenkes sudah menjelaskan bahwa ya, keuntungan untuk rokok itu ternyata mengalami apa yang terjadi? Kerugian yang luar biasa. Keuntungannya satu, tapi kerugiannya itu 3 kali lipat. Ini dia. Jadi pembiayaan kesehatan itu 3 kali lipat akibat dari rokok tersebut. Sehingga pada saat misalnya seorang di dalam satu keluarga, suaminya merokok, di situ ada istri dan anak-anak, kemudian mereka menghirup udara dari asap rokok tersebut, apa yang terjadi? Ini yang membahayakan. Bagi seorang ibu yang lagi mengandung akan mengalami gangguan pada janin. Bagi anak yang lagi tumbuh kembang, menghirup asap rokok akan mengalami gangguan tumbuh kembangnya. Ini dia akibatnya. Dan kanker akan mengalami hal tersebut itu. Zat-zat seperti ini yang akan menimbulkan kanker semakin meningkat. Pengobatannya apa ya setelah terjadi kanker? Ya, berbagai macam herbal itu banyak sekali. Ya, dari bawang putih, kemudian salah satunya mengkudu, habatus sauda, ya. Terus kemudian dari berbagai macam buah seperti anggur, stroberi, kemudian buah jambu biji, ya. Itu tinggi akan antioksidan dan dapat mengobati dari penyakit kanker tersebut. Ini bisa kita manfaatkan. Tumbuhan obat apa yang kita manfaatkan? Banyak sekali, dari akar benalu, mangga, benalu teh bisa kita konsumsi. Terus kemudian dari daun-daunan juga cukup bagus, kayak sambiloto itu juga bisa membantu dalam mencegah kanker. Dan berbagai macam hal lain dapat kita konsumsi untuk menyembuhkan dari penyakit kanker. Contohnya dari tapak darah, ya, itu juga cukup bagus untuk menurunkan daripada berkembangnya penyakit kanker. Karena pada saat diteliti saat ini ternyata mempunyai vancomycin atau zat anti kanker dan pertumbuhan kanker pada daun-daun tapak darah tersebut. Hal itu zat tersebut dapat kita jadi sumber pengobatan bagi penyakit kanker. Sehingga pada saat orang yang takut sekali ingin dibedah, maka harus merubah gaya pola hidup ini. Baik, insya Allah bermanfaat. Silakan Pak Anwar. Alhamdulillah. Sangat menarik di akhir ini closingnya yang cukup menarik tentang pengobatan kesembuhan penyakit kanker tanpa obat. Mudah-mudahan pemirsa Umat TV dapat mengambil dan memanfaatkan peluang kesembuhan ini, dan silahkan dibagikan kepada saudara-saudara kita yang mengalami penyakit yang sama berkaitan dengan pertanyaan tadi. Baiklah, waktu yang tepat jam 9:02 sebagaimana komitmen kita, dan sebelum kita tutup, mungkin closing statement berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, sembuh tanpa obat. Iya, baik. Kajian kita pagi hari ini lagi-lagi kita bicara suatu hal yang simpel, yang mudah kita ingat dan mudah kita pelajari. Sembuh atau sehat tanpa obat, ini dia. Jadi kita harus tahu, Allah ciptakan tubuh manusia dengan amat sempurna. Kesempurnaan ini jangan kita biarkan saja, malah menimbulkan namanya tidak sempurna. Karena diri kita sendiri yang membuat tubuh ini tidak sempurna. Ini dia. Pada saat kita sakit, pada saat kita dalam kondisi hal-hal yang mungkin terjadi perubahan pada tubuh kita, maka kita harus kita fungsikan secara optimal dari fungsi-fungsi tubuh kita. Bagaimana kita menjaga tubuh kita menjadi sehat seperti yang Rasulullah lakukan.
Karena Rasulullah itu sakit cuma 2 kali dalam seumur hidupnya. Itu yang harus kita lakukan. Ya, kita punya antibodi, kita punya imunitas, kita punya panca indera, kita punya berbagai macam hal yang Allah sudah ciptakan untuk mengarungi hidup di dunia ini dengan cara yang tepat. Maka kalau sebab itu janganlah pada saat kita diterpa sakit malah sekedar mengeluh dan kemudian mencari sumber pengobatan di lain hal yang baik. Ini dia harus menjadi cermati. Dan mudah-mudahan dari topik ini bisa memberikan baik, insya Allah bermanfaat. Mohon maaf segala untuk kata saya yang salah. Semoga Allah berikan kebaikan setelah ini. Ya, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah selesai sudah program kita pada pagi hari ini, yaitu Bincang-Bincang Sehat bersama Dr. Muhammad Ziaul Haq. Beliau adalah salah satu tim medis dari Klinik Sehat. Sekedar informasi bahwa program Bincang-Bincang Sehat ini alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 7 tahun. Artinya di masa pandemi 3 tahun dan sebelum pandemi ada 5 tahun bersama Dr. Agus Rahmadi. Dan alhamdulillah kita terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan program-program tayangan dan konten kesehatan ini terus bisa memberikan manfaat buat sesama. Program ini bekerja sama dengan Umat TV, Klinik Sehat, WL, dan komunitas Sahabat Sehat. Bagi pemirsa Umat TV yang ingin lebih jelas atau konsultasi berkaitan dengan penyakit dengan dokter-dokter yang ada di komunitas Sahabat Sehat, silahkan mengunjungi websitenya di komunitassahabatsehat.com. Begitu pula mungkin YouTube, dan untuk tayangan ini insya Allah bisa mendengarkan ulang di YouTube Umat TV. Baiklah, kami atas nama kerabat kerja Umat TV memohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih jazakumullah khairan kepada Dr. Ziaul Haq. Semoga beliau dan keluarga diberikan kesehatan dan terus memberikan kemanfaatannya ilmu maupun waktu kepada umat. Kita akhiri dengan mengucapkan doa penutup majelis. Astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.